Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan coba belajar gimana caranya mengolah data nick yang dianggap ganda. So di sini kalau kita tampilkan nick yang mana saja yang nanti dianggap ganda, dan kita akan buat ini secara otomatis menggunakan formula. Nick yang dianggap ganda akan ditampilkan dalam satu kolom. Nah, di sini kita akan menggunakan kombinasi beberapa formula dan bukan conditional formatting. So kita langsung aja ke video tutorialnya dan let's go. Nah, jadi kita akan mengolah data nick. Anggap saja di sini adalah nick ini saya random ya, sehingga ini adalah duplikat nick. Bukan duplikat ya, fake nick ya. Jadi kita akan mencari data nick yang duplikat, yang ganda. Kalau misalkan kita cek satu persatu, ini repot sekali, sehingga kita bisa menampilkan nick mana saja yang dianggap duplikat akan ditampilkan di list ini ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita gunakan fungsi countIf. COUNTIF itu yaitu menghitung dengan kriteria ya. Di sini ada ranknya itu kita ngambil data ini, oke, seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini, titik koma di sini berarti kita ngambil datanya dengan ini ya, kriterianya seperti ini, oke. Jadi seperti ini, kemudian ini lebih besar dari 1 ya, kemudian kita enter dan hasilnya adalah false. Nah, kalau misalkan false berarti dianggap tidak duplikat ya, atau tidak ganda. Sehingga kalau kita tarik seperti ini, nah coba perhatikan di sini ada beberapa yang ganda, ini true berarti yang dianggap ganda, ada true dan false ya. Oke, langsung lagi kita hapus aja seperti ini. Langkah kedua setelah kita temukan true dan false-nya, kita akan coba tambahkan di sini dengan fungsi logika if ya. Jadi if, oke, seperti ini. If COUNTIF ya, ini COUNTIF. Jadi if COUNTIF B3 sampai B20 itu lebih besar dari 1, oke, maka nilai value-nya value if true-nya berarti kita kasih angka 0 saja, dan value if false-nya adalah 1. Jadi kalau false 1, kalau true berarti hasilnya adalah 0. Kita coba enter dan yes. Oke, ini adalah hasilnya 1. Kalau kita lihat tarik ke sini berarti ada yang 0. Yang 0 artinya adalah false ya. Kemudian true ya, dan kita undo kembali. Kita akan coba formulanya ditambahkan lagi setelah fungsi if. Langkah berikutnya kita akan mengindeks ya, atau sebelum mengindeks kita temukan dulu dengan fungsi match. Kemudian lookup value nya ini kan tadi ada yang 0 ada yang 1 ya, sekarang kita cari yang 0. Oke, jadi ada 2 ya, tadi hasil dari COUNTIF. If COUNTIF itu adalah hasilnya 0 dan 1. Sekarang kita temukan untuk 0 match dengan lookup value-nya adalah 0. Lalu langkah berikutnya kita akan menghitung lagi dengan COUNTIF. Oke, COUNTIF seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, akan kita hitung lagi dengan mengambil data yang ini, karena kita akan urutkan datanya secara list ke bawah ya. Kita ambil data yang di atasnya gitu kan. Berarti ini kan COUNTIF-nya berarti yang di atas adalah 0. Oke, D2. Sekarang langkah berikutnya sampai dengan D2 seperti ini. Kemudian titik koma, kriterianya adalah kita ambil data yang ini sampai sini. Oke, seperti itu. Lalu kalau sudah kayak gini kita tutup kurung dan kita tambahkan plus di sini dengan array ini dengan fungsi if ini akan nanti hasilnya kan tadi menghitung antara 0 dan 1 seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini menemukan nilai match ini, kemudian value if false, lalu di sini kita lanjutin untuk match lookup array-nya. Match lookup array-nya yaitu dengan menambahkan angka lebih dari 1, kemudian 0 dan match tipenya sekarang kita pilih yang eksak seperti ini atau 0 seperti ini ya. Oke, kalau sudah kayak gini rumus atau syntax match kita sudah dapetin, lalu kita tekan enter saja, nanti muncul seperti ini, tinggal yes saja, maka di hasilnya adalah enak. Kalau kita dengan Ctrl Shift Enter maka di hasilnya adalah 3. Berarti di data ketiga itu sudah ada yang dianggap duplikat atau baris ketiga ya. Nah, sekarang sudah menemukan data ketiga atau baris ketiga, maka kita tinggal mengindeksnya saja di sini ya dengan formula tambahan yaitu rumus indeks. Oke, lalu kita akan mengambil indeksnya itu adalah data nick yang ini. Oke, seperti ini. Lalu titik koma dan
row numbernya atau nomor barisnya, yaitu angka 3 yang dihasilkan dari rumus match, count, if dan count if seperti ini. Lalu kalau sudah kayak gini, langkah berikutnya di sini kan 0, langkah berikutnya yaitu tidak usah dengan kolom numbernya karena ini hanya satu kolom saja ya, sehingga kita tinggal enter saja, nanti muncul seperti ini, tinggal yes. Oke, hasilnya enak. Nah, enak ini karena ini bukan data array. Kalau misalnya kita gunakan dengan Ctrl Shift Enter, maka dia akan menemukan data di baris ketiga, yaitu sama dengan data yang ini 96 10 19 96 10 19 seperti ini ya. Oke, ini sudah dapetin. Ini berarti yang 32 10 10 17 11 96 10 19 itu ada yang double. Oke, ada yang double. Kalau kita lihat di sini mana ya? Oh, ini ya. Nah, ini double. Berarti di baris ketiga itu ada yang double. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, kita coba aja tarik aja seperti ini. Seret. Oke. Nah, ini sini kalau kita bisa lihat kenapa dengan fungsi indeks ada beberapa yang double nih. Ada 19, 96. Nah, ini kan double nih. Ini double dengan ini, kemudian yang 300 ganda dengan ini, yang 71 juga ganda dengan ini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang karena di sini tidak dikunci, maka kita akan mengunci di baris D ini ya. Oke, kita ambil kunci dengan count if ini. Yang D kedua itu kita kunci saja seperti ini ya. Kita kunci dengan F4. Lalu kalau sudah kayak gini, tekan Ctrl Shift Enter dan kita tarik kembali seperti ini. Oke, jadi ini adalah data yang dianggap duplikat. Seperti contoh ini adalah 96 10 19 96 10 19, berarti sini harus ada lagi 90 19. Oke, yang ini. Nah, ini double ya. Kalau di bawah ada lagi pasti ini kedetek double atau ganda. Nah, lalu langkah berikutnya kita coba cek yang 310 19. 310 19. Kalau kita lihat di sini yang ini ya ada, kemudian ini juga ada. Di bawah lagi ada nggak? Nggak ada ya. Jadi double yang kedua. Oke. Lalu untuk 087 1002 1002 mana 1002 87 1002 ya. Oke, kita cek di sini ya. Apakah ada yang double? Kalau misalkan kita lihat di sini 71 ini double, kemudian 02 mana? Nah, ini double. Nah, sehingga ada 3 data nick yang double. Nah, untuk menghilangkan ENA ini, saya kira ini akan lebih bagus untuk dihilangkan atau dikosongkan dengan cara menambahkan value-nya. Kita hapus dulu ya. Kita gunakan fungsi if error saja seperti ini. Kemudian value if string-nya seperti ini. Kalau error berarti kita kosongin. Error itu adalah hasilnya yang ENA ya. Lalu tekan Ctrl Shift dan Enter, hasilnya seperti ini. Kita yes saja dan kita tarik seperti ini. Oke, jadi di sini kita dapatin data duplikat ada 3 nick ya, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin melihat kasih warna, kita gunakan conditional formatting saja seperti ini. Kita highlight yang duplikat value. Oke, ini sudah muncul, tinggal klik OK. Jadi yang duplikat ini ada 6 dan ke-6 ini sebenarnya harusnya 3 karena yang satu itu lebih dari nick yang satu ini lebih dari 1 ya. Seperti ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2, jadi ada 6 seperti itu ya. Oke, ini aja videonya, moga jadi video ini bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.